Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rani Noviazen dengan NIM 20006033, mahasiswa bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baik, di video kali ini saya akan membahas materi mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yaitu bidang garapan yang pertama, yaitu Administrasi Kurikulum. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu kurikulum. Nah, kurikulum sendiri berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu curriculum. Kurikulum memiliki arti rencana pembelajaran. Kata kurikulum itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni dari kata currere. Kata currere dapat diartikan dengan banyak artian seperti maju dengan cepat, berlari dengan cepat, menjalani, dan berusaha. Secara umum, definisi kurikulum merupakan suatu sistem pengaturan dan rencana tentang bahan pembelajaran yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam aktivitas belajar dan mengajar. Kemudian, kurikulum dapat diartikan secara sempit dan juga secara luas. Secara sempitnya, kurikulum diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus diikuti atau diambil siswa untuk dapat menamatkan pendidikannya pada lembaga tertentu. Sedangkan secara luasnya, kurikulum diartikan dengan semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dikemukakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar dan mengajar. Nah, setelah mengetahui apa itu kurikulum, kita harus mengetahui juga apa itu administrasi kurikulum. Nah, administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita masuk kepada proses administrasi kurikulum. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan kurikulum sebagian besar dilaksanakan dan ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat. Ini berarti bahwa di tingkat daerah dan sekolah tidak ada perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat. Dan proses yang kedua yaitu pelaksanaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah meliputi yang pertama penyusunan program pengajaran semesteran atau caturwulan. Yang kedua yaitu persiapan mengajar yang akan digunakan dan dipedomani oleh guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Yang ketiga, pelaksanaan proses belajar mengajar. Dan yang keempat, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Proses yang ketiga yaitu pengawasan. Pengawasan identik dengan kata controlling yang berarti pemeriksaan. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengawasan adalah pemilikan dan penjagaan. Jadi pengawasan berarti mempertahankan dan menjaga dengan baik. Nah, pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna atau efisien dan berhasil guna atau efektif sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, proses yang terakhir yaitu proses evaluasi. Nah, proses evaluasi ini ada dua macam. Yang pertama evaluasi hasil belajar dan yang kedua program pengajaran. Proses yang pertama yaitu proses hasil belajar. Merupakan suatu kegiatan
yang dilakukan guna memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai siswa. Evaluasi yang kedua yaitu program pengajaran. Evaluasi program pengajaran ini merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan program tersebut. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi administrasi kurikulum. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.